Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali. Bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan beberapa liputan bagi Anda. Memilih gaya hidup hijau dan menanam benih dalam lingkungan yang baik. Shelly Asmaulia Suyatno memilih gaya hidup hijau sebagai cara hidupnya sehari-hari. Sejak aktif di WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 5 tahun lalu, Shelly percaya gaya hidup hijau adalah gaya hidup yang perlu dilakukan oleh generasi saat ini. Menerapkan diet kantung plastik, menggunakan angkutan umum, mengurangi sampah, serta membawa kotak makan dan tempat minum sendiri adalah beberapa hal yang ia lakukan setiap hari. Bersama teman-temannya di Greeneration Indonesia, Shelly juga membina masyarakat untuk turut melestarikan lingkungan dengan berbagai cara. Tahun itu menghasilkan 700 sampah plastik. Silakan. 700 sampah plastik jadi, dan untuk membuat monster plastik yang dari jalan-jalan itu membutuhkan 350 plastik. Jadi, tanpa sadar sebagai warga. Ketika kita mengkampanyekan sesuatu, tapi kita tidak mengaplikasikan, lu mau ngomong apaan? Gimana mau didengar kalau lu sendiri nggak melakukan aksi itu? Aksi itu sekarang mempunyai 100 kali lipat penggunaan plastik. Akhirnya mencoba karena aku pribadi percaya ketika kita mau memberitahu sama orang lain, yuk diet kantong plastik, ya lu mulai dulu. Orang ternyata lebih menyukai dicontohkan dibanding diomongin gitu. Shelly Asmaulia Suyatno yang akrab dipanggil Shelly sudah mulai menerapkan pola hidup hijau sejak tahun 2007. Saat itu, dirinya bergabung menjadi sahabat WALHI cabang Kota Bandung, Jawa Barat. WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, adalah sebuah yayasan nirlaba nasional yang bergerak di bidang penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Orang-orang juga nggak tahu kalau sebenarnya menggunakan produk lokal itu adalah salah satu bentuk ramah lingkungan, karena jejak ekologisnya sedikit dibanding kita di luar negeri. Ada biaya pesawat dan lain-lain gitu kan. Sebagai relawan, saat ini Shelly bertanggung jawab sebagai koordinator sahabat WALHI se-Jawa Barat sejak Juni lalu. Tanggung jawabnya ini membuatnya bertekad untuk lebih total lagi terjun pada bidang pelestarian lingkungan dan mempraktekkan gaya hidup hijau dalam kegiatan sehari-hari. Aku sudah mencoba untuk menggunakan angkutan umum, meskipun tidak selalu. Emang nyambung ya sama lingkungan, nyambung, karena kalau misalnya kita menggunakan kendaraan pribadi, itu karbon yang dikeluarkan juga lebih banyak gitu. Ada yang namanya jejak ekologis gitu. Ketika kita menggunakan mobil, ternyata kita itu harus menanam 5 pohon untuk membayar ekologis dari satu mobil. Kan, wow, ternyata kita punya banyak hutang ya gitu. Gaya hidup hijau sebenarnya adalah gaya hidup yang harus diterapkan saat ini. Lingkungan hidup sekitar kita kian hari kian berbeban berat karena harus menampung berbagai macam sampah, sisa segala aktivitas manusia. Bergaya hidup hijau dapat dilakukan mulai dari cara yang sederhana. Misalnya bersikap bijak dalam menggunakan alat transportasi. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan umum atau juga menggunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar penghasil gas karbon. Mungkin sebenarnya buat orang-orang yang basicnya lingkungan nggak terlalu ekstrem ya, tapi lagi-lagi aku selalu percaya setiap orang itu punya gayanya masing-masing. Setiap orang itu punya cara menyelamatkan hidup yang berbeda-beda. Menurut saya menggunakan angkot itu adalah satu bentuk keberhasilan.
membutuhkan asupan air mineral itu 8 liter per hari. Kalau kita nggak bawa tumbler, selama sehari berapa sampah minuman berkemasan yang kita lahirkan gitu. Pola hidup yang aku lakukan sekarang itu terpaku sama 3R. Sebelum reuse dan recycle itu ada reduce. Sebelum kita menggunakan kembali, sebelum kita memakai ulang, sebelum kita merecycle, itu tuh ada pengurangan. Jadi kita belajar dulu buat ngurangin. Setelah kita nggak bisa ngurangin, baru kita mempergunakan kembali. Belum, terus udah kita dilakukan aku menyatakan ada strategi kampanye buat memotivasi tenaga sampah itu. Sehari-hari, Shelly bekerja di Greeneration Indonesia, sebuah wirausaha sosial yang bergerak di bidang lingkungan. Perempuan muda berusia 24 tahun ini melihat bahwa cita-citanya untuk menegakkan gaya hidup hijau dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat akan menghadapi banyak tantangan. Kalau misalnya orang-orang bekerja untuk uang adalah untuk masa depan, kita juga melakukan ini untuk masa depan. Caranya beda. Kalau kalian mengumpulkan uang untuk membuat kehidupan kalian lebih sejahtera, coba diingat-ingat apakah kesejahteraan yang kalian capai akan dinikmati kalau kalian tidak menghargai lingkungan kalian saat ini. Itu sebenarnya ketakutan yang paling mendasar itu. Orang sibuk membesarkan perut, membuat dirinya kenyang, membuat dia sangat sejahtera dengan segala fasilitas yang ada, tapi pertanyaannya, apakah kalian akan memiliki generasi penerus? Karena belum tentu ketika kalian terus menebang pohon, tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi kelangsungan hidup, terus siapa yang mau kalian uang itu buat apa? Percuma. Di kawasan Cibodas, Lembang, Jawa Barat, Greeneration Indonesia membina warga setempat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar aliran sungai Cikapundung, untuk memanfaatkan akar wangi bagi kelestarian lingkungan. Namanya usar ya. Kalau di Jawa Tengah namanya jeleteng apalagi gitu ya. Jadi beda-beda di akar wangi adalah sejenis tanaman rumput yang dapat menyerap racun atau kotoran dari air sungai, sehingga dapat mengurangi dampak polusi air sungai. Tanaman ini juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan alami sapi ternak. Ini harus dimunculin. Iya. Saya pikir green living itu harus menjadi sebuah filosofi hidup. Maksudnya alam dan lingkungan, alam dan manusia tidak bisa dipisahkan. Pada saat manusia merasa bisa hidup hanya dengan adanya uang dan kegiatan ekonomi, bahwasanya kita bisa hidup hanya tinggal punya uang dan ke supermarket. Coba diingat bahwasanya semua barang yang ada di pasar dan supermarket itu asalnya dari alam. Jadi kalau kita tidak menerapkan kehidupan yang ramah terhadap alam, suatu saat alam tidak akan memberikan daya dukung supaya kita bisa hidup. Di rumah sedang belajar untuk, yaitu salah satunya diet kantong plastik, karena keluarga kita selalu belanja bulanan. Kalau misalnya sekalinya belanja itu kan banyak gitu. Nah, kita tuh mencoba untuk selalu bawa reusable bag sendiri. Dan strategi yang aku milikin sih biasanya bulan ini apa aja nih yang habis. Berarti berapa reusable bag yang harus aku bawa untuk mengcover semua kebutuhan ibu aku untuk belanja bulanan.
Ya, jadi kita lagi buat biopori gini. Sebagai anak terakhir dari 3 bersaudara, Shelly mengambil inisiatif dan tanggung jawab menerapkan pola hidup hijau di rumahnya. Daun kering, pokoknya Selain mengajak seluruh anggota keluarga melakukan diet kantong plastik, mereka juga berusaha memaksimalkan lahan yang ada dengan menanam berbagai tanaman, memilah sampah organik dan anorganik, serta membuat lubang biopori. Iya, sangat berdampak. Itu kan lumayan mengurangi pupukan. Biasanya kita beli pupuk untuk menghijaukan tanaman kan, dengan adanya itu kan bisa dimasukkan ke dalam lubang yang dekat dengan pohonan itu kan, nanti bisa jadi otomatis jadi pupuk. Jadi ngomongin green living adalah ngomongin keberlanjutan, bukan hari ini tapi ke depannya. Apa hal yang bisa kita lakukan, gaya hidup sehari-hari, pola hidup kita sehari-hari, yang ngomongin adalah kelanjutan ke depan, bukan ini hanya sampah-sampah yang kalau dari pertama dipisahin tuh harganya mahal, jadi harus kita pisahin dari pertama. Kayak minuman berkemasan ini masih bisa dimanfaatin lagi, masih bisa di recycle, makanya sama halnya dengan Tetra Pak ini tuh bisa dibuat lagi kayak apa ya, macam-macam. Ada yayasannya juga yang nerima nampung gitu. Jadi kita bisa, kalau kertas jelas, kertas bisa. ada kata-kata, ada beberapa kutipan-kutipan yang aku selalu ingat banget. Kalau kita bukan bagian dari solusi, berarti kita bagian dari masalah. Yang kedua adalah alam ini bukan warisan, tapi titipan. Jadi kita nggak boleh melakukan seenak-enaknya. Ini tuh sampah basah dan sampah organik. Kalau misalnya dimasukin ke biopori, pertama bakalan jadi pupuk. Kedua juga pupuk buat tamannya. Terus juga jadinya kan nggak kecampur sama sampah lain tuh. Makanya paling dari diri sendiri, karena kalau misalnya dari diri sendiri, yang lain juga bisa nular. Kalau misalnya kita konsisten, orang lain juga ngeliat gitu. Orang juga tahu, ya hal kecil berdampak besar. Dari diri kita itu bakalan nular ke yang lain. Jadilah virus positif bukan negatif buat lingkungan kita. Kehidupan seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya, lingkungan yang baik tentu membuat kita tumbuh menjadi baik. Karenanya, menciptakan lingkungan yang baik adalah kebutuhan sekaligus tanggung jawab kita semua. Lingkungan yang baik secara fisik adalah lingkungan yang memelihara kelestarian alam. Namun, tidak hanya baik secara fisik, lingkungan yang baik juga berkaitan dengan pengembangan diri secara mental. Menanamkan pendidikan budi pekerti dan pendidikan yang berlandaskan kasih dalam kehidupan sosial masyarakat adalah salah satu sarana menciptakan lingkungan yang baik. Sebuah kalimat bijak mengatakan, lingkungan turut serta membentuk kepribadian kita. Hidup dalam lingkungan yang baik akan membawa kita pada kecenderungan menjadi baik. Begitupun sebaliknya, setiap keluarga tentu membutuhkan lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak-anak dan keluarganya dengan baik. Di Jakarta, ada beberapa taman yang berfungsi baik secara ekologis dan edukatif, namun jumlahnya belum banyak. Jadi dari harapan kita, ini kan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 sendiri kan setiap kota wajib memiliki ruang terbuka hijau 30%. Nah dengan begitu sementara kota-kota di Indonesia rata-rata 10-13%, jadi masih jauh kan dari syarat ideal. Iya, Jakarta membutuhkan lebih banyak lagi taman yang ramah lingkungan. Taman ramah lingkungan adalah taman yang memiliki konsep umum gaya hidup hijau, memiliki ruang terbuka hijau, memiliki fasilitas penunjang alat transportasi ramah lingkungan, seperti jalur sepeda dan jalan setapak. Taman ramah lingkungan juga memperhatikan sistem pengolahan air dan pengolahan sampahnya sendiri.
memiliki bangunan ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan untuk operasionalnya, dan melibatkan masyarakat setempat untuk menjaganya. Kota-kota di Jerman itu sekarang hampir sebagian besar kotanya itu sudah pakai energi surya. Taman Kebayoran Park di wilayah Jakarta Selatan adalah contoh sebuah taman ramah lingkungan. Karenanya tertanggal 17 Juni lalu, taman ini mendapat penghargaan rekor sebagai taman pertama di Indonesia yang menerapkan konsep Totally Green Park dari MURI Museum Rekor Indonesia. Untuk operasionalnya menggunakan panel-panel surya berkapasitas 1680 WP yang mengalirkan listrik lebih dari 5.000 watt per hari. Panel-panel itu diletakkan di atas bangunan pos jaga dan energinya digunakan untuk menyalakan segala jenis lampu dan pompa air dalam taman. Jadi pengelolaan airnya juga mandiri, terusnya juga penerangannya dan pemakaian listriknya juga mandiri menggunakan panel surya, dan juga komposting dan lain sebagainya itu dikelola sendiri, sehingga segala sesuatu aktivitas maintenance perawatan di taman ini itu dilakukan secara mandiri. Tentu saja taman ini memiliki banyak lubang biopori dan juga memiliki sumur-sumur resapan untuk menampung air hujan dan limbah air bersih. Selain itu, di tengah taman terdapat sebuah sepeda converter untuk berolahraga sambil mengisi ulang baterai handphone atau alat elektronik lainnya. Itu semua akan membuat merubah ataupun sekaligus juga mengubah gaya budaya hidup kita menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi intinya setelah pulang dari taman ini, masyarakat dapat belajar, bahkan bisa syukur-syukur bisa berubah perilakunya lebih ke ramah lingkungan tadi, green living-nya. Namun tentu saja lingkungan yang secara fisik disiapkan untuk menciptakan suasana yang baik perlu diikuti dengan sikap masyarakat yang juga mau berkembang menciptakan dan mendukung lingkungan yang baik tersebut. Ada baiknya jika tiap perumahan atau dalam area tertentu sebuah pemukiman terdapat taman-taman semacam ini. Selain itu, lingkungan yang terstruktur dan holistik, di mana beberapa kegiatan utama dapat dilakukan di area yang berdekatan, dapat turut secara langsung menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan. Misalnya menempatkan sekolah tak jauh dari rumah, sehingga dapat dicapai dengan berjalan kaki tanpa menggunakan mobil atau motor. Siswa-siswi ini datang ke sekolah sambil membawa sampah daur ulang setiap hari Selasa dan Jumat. Di depan pintu gerbang tersedia 4 kotak sampah yang terbagi atas sampah plastik, sampah botol, sampah kaleng, dan sampah kertas. Setiap minggu terdapat jadwal piket kelas yang melakukan pemilihan atas sampah-sampah yang sudah dikumpulkan seluruh siswa di Sekolah Cinta Kasih Seci, Cengkareng. Saat ini siswa di Sekolah Cinta Kasih berjumlah lebih dari 1.350 siswa. Melalui kegiatan yang dilakukan secara teratur dan bergilir oleh tiap kelas ini, para siswa belajar untuk tidak hanya mengumpulkan sampah, tetapi juga memilah sesuai jenisnya. Hasil pemilahan ini selanjutnya diserahkan ke depo daur ulang Cengkareng yang hanya berjarak kurang dari 1 km dengan sekolah. Harapan saya ke depan, kalau selama ini kan kita hanya memilah sampah, ya kan, tidak pernah langsung kita proses akhirnya tuh bagaimana. Nah, ini harapan saya ke depan, kita akan memanfaatkan sampah-sampah yang dibawa anak-anak ini untuk membuat hasta karya anak-anak, sehingga siapa tahu di kemudian harinya nih kreativitas ini akan terus bertambah, akhirnya mempunyai nilai ekonomis yang diharapkan. Melatih anak-anak lebih peduli pada lingkungan, di satu sisi juga meningkatkan pemahaman anak akan pendidikan budi pekerti. Kasih sayang pada lingkungan sekitar adalah bagian dari pendidikan budi pekerti yang perlu dipraktikkan secara langsung. Hal ini memberi peranan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sejak usia dini.
Selain pendidikan formal yang mereka terima di sekolah, memang diperlukan juga pembelajaran moral dan kelakuan yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, karena kita tahu sekarang itu di kehidupan kita zaman modern ini banyak sekali ya godaan-godaan ataupun apa tuh yang takutnya bisa membawa dampak buruk ya. Anak-anak kan mudah terpengaruh. Jadi kita harapkan dengan adanya kelas ini kita pelan-pelan bisa mengarahkan anak-anak itu supaya nggak ke arah yang salah. Penanaman budi pekerti tentu memiliki nilai penting dalam proses pendidikan agar anak dapat mengambil sikap yang sepantasnya saat bermasyarakat. Penanaman budi pekerti ini tidak hanya berdampak pada diri mereka, namun juga bagi sesama serta lingkungan dan alam sekitarnya. Kelas budi pekerti mencontohkan sikap tata krama, lalu mengajarkan kita mandiri. Contohnya kayak misalnya berbakti gitu. Terus habis itu kita bisa belajar mandiri, bisa kayak tata cara makan. Contohnya menanam tanaman, terus membantu orang tua kalau lagi sakit gitu. Terus ya membantu orang yang lagi kesusahan, kayak gitu. Lingkungan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang baik. Lingkungan yang baik secara fisik dan mental adalah prasyarat menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Memilih gaya hidup hijau sebagai cara hidup sehari-hari adalah tindakan yang bijaksana yang patut kita lakukan. Dengan begitu, kita semua turut bersumbangsi menciptakan lingkungan yang baik. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.